pernah ingin bunuh diri. Nih, Paling ini lanjutin logis. yang kemarin ya teman-teman ya. Nih, saya balik nih. Ini banyak umat muslim Coba tidak tahu hadisnya mana? ajaran Coba agama biar Islam. saya searching. Oke nih, Coba hadisnya perhatikan mana? ini ya. Ini hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri. Nih ya. Nih. Ulama tentang hadis bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri nih. Ini hadisnya. Ya. Ini ada pertanyaan. Hadis Bukhari nomor berapa dulu? Baik. Misalnya Hadisnya kita nomor berapa? lihat, baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6581. Kalau nomor hadis itu beda-beda, Mbak. Bentar, hadis Bukhari 6. Iya, nomor hadis itu beda-beda, tergantung cetakan mana. Nah, tapi di sini nomornya itu 6581. Nih, dibacakan ya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Muhammad tuh sempat mau bunuh diri. Aduh, nggak percaya. Karena apa? Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Sebenarnya karena Warokah meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu tidak datang-datang. Tidak berhenti wahyu itu tidak turun. Akhirnya Muhammad pusing, dia sedih, dia ingin bunuh diri. Nah, menurut hasil penyelidikan saya, tentulah itu karena selama ini wahyunya berasal dari Warokah bin Naufal. Seorang Nasrani yang mengerti kitab-kitab terdahulu. Nih, setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nah ini. Muhammad sempat mau bunuh diri, Mbak Muhammad. Muhammad Nazir. Sekarang percaya? Ya, tapi di sini kan Bang, coba di sini kan ada redaksi hadisnya nih. Coba tunjukin Menurut versimu. Agak burem. Kabar yang sampai, kelihatan nggak? Agak burem. Menurut kabar yang sampai kepada kami, berarti itu tuh berarti ada redaksi Nabi Muhammad ingin bunuh diri. Itu tuh cuman kabar aja, Bang. Cuman kabar. Terus Muhammad memerintahkan ini tuh bukan kabar. Waduh. Kabar itu kalau bukan kabar apa? Apa sih arti hadis? Arti hadis tahu nggak apa? Hadis itu artinya apa? Arti hadis. Nggak, saya tanya. Arti hadis itu apa? Perkataan. Iya, hadis itu artinya kata-kata, berita, kabar, informasi. Itu hadis itu. Riwayat. Tapi kan di sini, Bang, di sini kan ada nih ya penjelasannya. Penambahan redaksi itu bukan berasal dari Aisyah. Inilah kalau hadis yang bikin bangkrut, kalau hadis yang bikin rugi, sama mereka dipalsu-palsui. Nih, saya tunjukin saja ya hadisnya ya. Nih, itu hadis itu ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, ada semua itu hadis-hadis. Itu jelas sekali hadisnya. Ya. Nih, hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri ada. Tapi menurut Syekh Az-Zuhri, beliau mengatakan bahwa ketiga kabar dari Az-Zuhri atau selain dia tidaklah diterima karena status sanad dari hadis ini adalah terputus sejak dari perawi pertama, Bang. Iya, itu adalah salah satu upaya umat muslim. Pokoknya gini, kalau hadis bikin rugi, bilang sanadnya terputus. Bilang tidak sahih,
bilang ini pelupa. Sekarang saya mau tanya, lebih pinteran, apakah Bukhari termasuk orang-orang yang tidak paham hadis? Gini Mbak, Muslim itu akui nggak bahwa Bukhari itu orang yang pinter hadis? Ya. Oke. Sudah masuk belum dalam kitabnya dia itu, kitab Sahih Bukhari? Itu sama seperti hadis Aisyah Aisyah dinikahi Muhammad ketika berumur 6 tahun dan digauli ketika berumur 9 tahun. Sama umat muslim zaman sekarang, itu akan dipalsu-palsukan. Iya. Karena bikin rugi. Bang, kalau lihat dari, enggak bentar dulu. Kalau dilihat dari konteks zaman itu, memang udah lazim perempuan dinikahi di usia seperti itu. Oke, siapa orangnya yang jadi menikahi anak umur segitu? Mengapa disebut lazim? Banyak. Coba sebutkan aja, satu orang. Raja-raja Romawi. Romawi di zaman Muhammad. Iya. Coba masyarakat di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah kota Madinah, kalau memang tadi Mbak Muhammad mengatakan itu adalah hal yang lumrah dan lazim, sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang seperti Muhammad menikahi anak di bawah umur. Siapa namanya? Mana literaturnya? Bentar. Ada di mana? Itu adalah syubhat atau jawaban yang digembar-gemborkan untuk membela Muhammad mati-matian. Pada zaman itu sudah lumrah. Ngarang. Mana? Siapa orangnya? Umur 6 tahun itu baru masuk kelas 1 SD. Masih ingusan, meler masihan ini. Masih begitu-begitu. Bahkan Aisyah itu masih main boneka-bonekaan. Aisyah itu masih main boneka. Ada hadisnya. Dor. Iya, tapi saya pernah membaca informasi bahwa menikahi anak di bawah umur itu dibolehkan pada masa itu 9 tahun, tapi kan